Kamu ngutangnya berapa? Berapa? Sama aku pribadi 95 juta. Kecaman demi kecaman kini tengah menghujam Gali Ginanjar. Setelah unggahan video berbincang manis dirinya bersama dengan Ray Utami viral di dunia maya, Gali dituding telah menyudutkan sang mantan istri Fairuz Arafiq dengan kalimat pedas yang sekaligus mencoreng harkat martabat seorang wanita. Alhasil, Fairuz yang geram karena ulah sang mantan suami telah melaporkan Gali ke Polda Metro Jaya pada 1 Juli 2019 lalu dengan tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Buntut panjang dari perkataan bau ikan asin yang dianggap sebagai candaan oleh pihak Gali ini berdampak besar bagi keluarga Fairuz. Alhasil, mereka pun kompak menyerang Gali dan akan terus mengawal permasalahan ini hingga Gali mendapatkan hukuman yang setimpal. Kelakuan Gali yang dianggap sesumbar perihal hubungan ranjangnya bersama dengan Fairuz dulu memunculkan fakta baru di mana sosok Gali disebut-sebut sebagai mantan adik ipar yang sering berhutang. Pernah sih, dan itu jangan lupa di situ tulisannya adalah penitipan uang, jadi bisa dipidanakan. Oh ada tanda terimanya? Wah Dan yolo. masih kita simpan kok sekarang. Tunggu tanggal mainnya kalau macam-macam lagi ya. Oh gitu? Dia belum bayar kan sampai detik ini? Belum. Kalau ngomong ngutangnya berapa? Berapa? Sama aku pribadi 95 juta. juta Belum lagi sama kakak saya ya. Oh ada, kalau sama kakak berapa? Ada beberapa banyak gitu, ada kwitansi Banyak, sama saya juga, lebih banyak. ada bukti transfer. Berapa Kak? Ya kalau karena saya kan sama Fairuz rumahnya depan-depanan persis. Jadi kalau bayar susternya, bayar apa semua saya. Selain memiliki hutang kepada kakak-kakak Fairuz, Gali ternyata pernah berbohong perihal rumah yang ia akui adalah miliknya. Mengingat pasca bercerai dengan Fairuz, Gali tidak memiliki tempat tinggal. Ketika dia Rumah, bilang rumah, katanya dia mobil. membelikan rumah Soal rumah. sama mobil. Kalau soal rumah ya Allah. Jadi gini, kalau soal rumah, dia tuh mau ngomong sama siapa? Ini lu lupa ingatan apa bagaimana? Lupa ingatan apa bagaimana? Iya. Ya? Takutnya lo kebentok di mana lupa kan ya? Itu yang bayar DP rumah saya. Silakan datengin yang punya rumahnya, itu yang bayar saya. Tanya tuh sama bank yang menjamin saya. Kenapa kok namanya Gali menyerahkan ke notaris? Ya ini saya jelaskan. Karena waktu itu kita bilang, Yus ini kok kelihatannya bahaya. Kalau itu rumah walaupun kita kasihkan atas nama kau, tapi ini suamimu nanti takutnya jadi harta gono gini. Walaupun kami yang bayar kan gitu, karena Fairuz mintanya Kak nama aku aja deh katanya gitu kan. Terus ya udah kalau Galihnya mau tanda tangan baru kita tambahin lagi pembayarannya kan gitu. Akhirnya dia datang tanda tangan. Kenapa dia mau tanda tangan? Karena waktu itu si orang ini nih minta mobil, kan dia ada kredit mobil. Jadi mobilnya itu buat dia, mau Fairuz kasihin aja nggak apa-apa Kak. Kata dia, penting dia tanda tangan aja bahwa memang ini kita yang bayar. Dan itu bisa ditanya ke bank. Sekarang pertanyaannya dia mau bayar dari mana? Belagu banget sih lu. Aduh. Tapi dia kan juga syuting Kak. Syuting Di apa? TV, Ada syutingnya. Syuting di FTV mungkin sekali 2 kali. Terus itu biaya hidup bertahun-tahun siapa yang bayar? Om lupa. Bagaikan kacang lupa pada kulitnya, seperti inilah gambaran sosok Gali Ginanjar yang kini menempel di benak keluarga Fairuz. Ditemui usai mengisi acara di Trans TV, keluarga Fairuz mengungkapkan mereka akan meminta pertanggungjawaban Gali yang secara tak langsung telah melecehkan kaum perempuan. Harus berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya, dan saya berharap pihak kepolisian juga menjalankan tugas saya dengan baik, mengusut tuntas kasus ini. Jangan sampai ada lagi perempuan-perempuan yang terlecehkan dan ibu-ibu yang merasa sakit hati dengan perlakuan laki-laki yang mulutnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dari keluarga sih marahnya marah banget sih sebenarnya, udah dari dulu kalau marah. Tapi lagi-lagi kita melihat ke Fairuz yang lebih tabah dari kita tenang, tapi sekarang udah nggak bisa didiemin lagi sih. Gitu intinya kali ini udah harus dikasih pelajaran. Diungkapkan oleh keluarga Fairuz, selain getol menyebar fitnah, Gali ternyata pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT saat menikah dengan Fairuz dulu. Alhasil, segala bentuk kelakuan Gali yang dianggap tak pantas ini menyebabkan Gali disebut sebagai bapak yang tak baik untuk anaknya. Dia tuh lupa
bapak ya saya yang manggil dia, manggil lagi saya damain gitu kan. Tapi kayaknya mungkin virusnya udah capek gitu loh, karena saya dengar juga katanya dia kasar sih. Kasar gitu. Ya ada KDRT juga, ada KDRT kasar, terus juga apa ya dan lain sebagainya lah. Kita ya apa ya, bukan. Makanya ini istilahnya ya mungkin Allah sayang sama virus ya, yang sesuatu yang tidak baik disingkirkan oleh Allah, didapatkan oleh laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, yang mencintai virus dan anaknya, dan serta mencintai kita keluarganya. Masa lu nggak bisa lah sebagai orang yang kita kenal atau pernah berteman atau memang pernah berkumpul bersama gitu, nggak mandang gue lah sedikit pun. Kita aja mau ngejelekin dia masih memandang, oh masih teman kita gitu. Masa lu ya berarti oke lah lu nggak usah mungkin marah atau mau virus bagaimana, tapi kan lu harus mandang lah, Sony kan temannya dia juga, lingkungannya kita juga. Lu ada etika sedikit dong, ada perasaan sedikit dong, anaknya dia udah kita anggap sebagai kayak anak kandungnya kan, Sony bagaimana sayangnya, harusnya tuh jiwa bapaknya dia tuh ada gitu loh. Kalau dengan hal-hal seperti ini dia mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, bagaimana dia bisa mengajarkan kepada anak itu menjadi anak yang baik, bapaknya aja begitu gitu kan. Perseteruan Virus dan Gali Ginanjar sepertinya tak akan berakhir dengan kata damai. Pasalnya, Virus sudah menggait Hotman Paris Hutapea untuk menyelesaikan segala kemelut ini lewat ranah hukum. Mengetahui dirinya telah dilaporkan, Gali dikabarkan menggandeng setidaknya 12 pengacara untuk melawan Hotman. Hal ini terendus ke permukaan semenjak postingan foto Gali dan Barbie bersama sejumlah pengacara tersebar di dunia maya. Namun, setelah dikonfirmasi pada salah satu lawyer, Aldwin Rahadian, pengacara yang diduga diminta bantuannya sebagai kuasa hukum Gali, menyatakan bahwa ia tidak menyanggupi hal tersebut karena terkendala waktu dan pekerjaan di luar negeri. Yang soal siapa Gali dan Kumala, kebetulan itu kemarin datang berkonsultasi, ya hukum, berdiskusi dan memang meminta bantuan hukum terkait perkara yang ya seputar itulah, dalam tanda petik apa, soal ikan asin dan lain sebagainya. Jauh lebih dari itu, yaitu tentang dirinya Gali ini di LP-kan, ya, dilaporkan ke kepolisian. Kebetulan dalam minggu ini memang saya harus berangkat keluar, begitu harus ke Australia, dari dalam 10 hari ya sangat tidak bisa dipaksakan menurut saya, kalaupun harus disikapi cepat. Itu saya sampaikan ke Kumala dan ke Gali, gitu. Jadi sangat tidak memungkinkan karena tadi saya ada agenda yang lain, bentrok waktunya. Namun kemarin malam, pihak Gali sudah menemukan pengacara yang akan membantunya untuk melawan Hotman Paris. Bersama dengan gelaran preskon tersebut, Gali menuturkan ia akan menyerahkan segalanya kepada kuasa hukum yang sudah ia tunjuk. Untuk saat ini saya belum bisa berbicara lebih banyak lagi. Saya sudah mewakili suara saya kepada kuasa hukum kami, pada kuasa hukum saya. Jadi hasilnya nanti apapun yang diterima Gali sudah siap kayaknya ya? Ya kalau saya sih semuanya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Ditambahkan oleh kuasa hukumnya, Gali disebutkan tidak pernah menginginkan jika konten bersama Ray Utami tersebut disebarkan ke jagat maya. Bahkan ia mengungkapkan jika kliennya sama sekali tak diberikan konfirmasi saat konten ini disebarkan oleh pihak Ray Utami. Klien kami tidak pernah punya niat untuk vlog ini disebarkan dan dipiralkan. Dan sampai terjadi pun itu jadi viral seperti sampai saat ini rame. Klien kami tidak pernah dikasih tahu, dikonfirmasi terlebih dahulu untuk itu dipiralkan, ya kan? Dan baru tahu, klien kami ini baru tahu setelah 2 minggu dipiralkan setelah rame, itu pun tahunya dari istrinya Kumalasari. Klien kami tidak setuju itu, mohon supaya itu langsung dihentikan. Dan mana tadi? Bisa langsung disut enggak itu? Mana? Itu bisa kami tunjukkan sebagai bukti. Jadi omongan kami ini bukan cuma omongan, tapi ada buktinya bahwa klien kami tidak setuju itu di vlog itu dipiralkan. Lantas dengan pernyataan yang diungkapkan oleh pihak Gali,
memunculkan sebuah fakta baru jika konten vlog yang mengaitkan virus itu ternyata tidak diinginkan oleh Gali untuk disebarkan. Lalu siapakah yang menjadi dalang dalam kemulut panjang ini?